Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak Oli. Pagi Ibu Ana. Maaf ya ganggu waktunya sebentar. Silahkan. Kita ada wawancara refleksi guru dengan guru ya. Saya akan memberikan 5 pertanyaan kepada Bapak ya. Siap. Siap Pak? Insya Allah. Pertanyaan yang pertama, apakah materi yang Bapak sampaikan sesuai dengan RPP ketika Bapak mengajar di dalam kelas? Untuk selama ini insya Allah ya. Jadi apapun yang saya sampaikan tentu sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya. Karena kalau memang tidak ada rencana, biasanya akan kelabakan di kelas. Jadi insya Allah ya. Pertanyaan yang kedua ya Pak, bagaimana caranya membuat kelas aktif dan kondusif ketika Bapak mengajar di dalam kelas? Nah ini pertanyaan yang gampang-gampang susah ya dijawabnya. Karena memang dengan sesuai kondisi anak, yang saya lakukan biasanya memang memancing perhatian di awal. Tatkala misalnya ke suasana gaduh atau mereka masih cuek, saya diemin atau saya cuma melihat wajah-wajah mereka tanpa ada suara, gitu ya. Nah, setelah mereka sadar bahwa gurunya sudah memperhatikan mereka, terus biasanya mereka, dia Pak, siapa, silakan Pak, silakan. Nah, setelah itu saya buat kesepakatan ya, selama Bapak mengajar dan selama Bapak bicara, kesepakatan bahwa Anda semua tidak boleh bicara. Nah, kalau Anda ingin bicara, Bapak akan diam. Nah, itu akan dipegang. Jadi kita akan bergantian selama pembelajaran. Nah, setelah itu untuk menarik pembelajaran selanjutnya biasanya saya menggunakan game-game. Apakah dengan mempertanyakan sesuatu di luar mereka, tapi dihubungkan dengan kosakata atau mufradat bahasa Arab. Biasanya seperti itu. Setelah itu mungkin dipandu untuk mengikuti belajar berkelompok. Karena ini yang paling menarik buat mereka. Belajar berkelompok. Setelah itu dipersilakan mencari referensi belajar. Biasanya menggunakan HP. Nah, tapi sayangnya kan HP kadang nggak boleh dibawa. Kan suka bingung. Begitu Tuan. Ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga ya Pak. Apakah Bapak menggunakan referensi buku lain selain yang ada di sekolah? Iya, terutama buku-buku yang saya miliki sebelumnya ya, yang bukan dikasih LKS dari sekolah ataupun buku panduan di sekolah. Apakah itu ke buku induk atau menggunakan literasi yang ada di media sosial yang saya miliki sebelumnya. Apakah itu buku panduan e-book, manual digitalnya di e-booknya, atau ya dari teman-teman semasa komunitas kuliah itu kan masih terus berjalan seperti itu. Yang keempat ya Pak, pertanyaan yang keempat, apakah yang akan Bapak ubah dari cara mengajar di tahun lalu? Saya ingin mengubah disiplin anak. Saya melihat kita kurang begitu strength ya, struggle dalam mendisiplinkan anak, karena ini penting. Jadi membuat kesepakatan perjanjian belajar bahwa kita misalnya punya waktu hanya sekian menit. Di awal itu harus kita sepakati supaya lebih kondusif, tidak banyak keluar untuk hal-hal yang lain. Nah, ini perjanjian-perjanjian di awal dengan anak itu mestinya sepakat seluruh guru yang ada. Jadi satu guru dengan guru yang lain itu harus sama. Jadi tatkala misalnya begitu tenggat di pelajaran, anak tidak boleh keluar dalam rangka beli minum, beli pulpen dan sebagainya gitu ya. Selama tidak diizinkan tidak ada yang keluar. Nah, ini kan kadang sulit. Tatkala satu anak keluar itu bisa memancing anak yang lain ikut keluar, anak yang lain jajan, yang lain ingin jajan. Nah, jadi disiplin ini mungkin perlu kita ubah bersama-sama. Saya inginnya seperti itu supaya lebih berhasil. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, yang kelima, apakah Bapak mengikuti pelatihan dan seminar di luar kegiatan sekolah? Untuk selama ini belum ya, di sekolah ini saya belum. Tapi untuk sekolah-sekolah sebelumnya sudah. Tapi untuk di sini di MTS Al-Hidayah Cakralan ini selama ini saya belum. Karena memang saya baru juga masuk di sini. Itu Mbak Ana. Terima kasih ya Pak atas Sama-sama, Mbak waktunya Ana. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.